Mari kita berdoa sekali lagi. Sebelum membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu, kami mau datang memohon kekuatan dan pertolongan Tuhan, hikmat dan kasih karunia dari Roh Kudus boleh menyertai hamba-Mu sehingga boleh menguraikan kebenaran firman Tuhan di dalam kami memperingati hari Pentakosta turunnya Roh Kudus. Biarlah firman-Mu sekali lagi mengingatkan dan menguatkan kami akan janji Tuhan tentang Roh Kudus sebagai roh penolong yang menguatkan, yang memberikan kuasa kepada kami untuk memberitakan Injil Tuhan, untuk bersaksi. Berikanlah kepada kami hati yang fokus, jauhkan dari segala gangguan, dan hati yang mau dibentuk, serta hati yang mau menjadi pelaku firman. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Silakan duduk. Shalom, Ping An, Cao An, Tajia Hauma, puji Tuhan. Kenalkan, nama saya Pendeta Alipin, nama Mandarinnya Li Pai Ping. I Pai Te Pai, Ping An Te Ping. Ya, Pai-nya itu dari kata 100, Pin-nya itu dari kata damai ya. Kakek saya kasih saya nama ya, walaupun setahu saya beliau waktu itu belum menjadi orang Kristen, tapi memberikan nama yang sangat, menurut saya sangat baik ya. Saya berasal dari kota Pematang Siantar. Mungkin ada di antara kita dari kota yang sama, kampung yang sama, Gereja Kristen Kalam Kudus. Kemudian saya lulusan dari STT Saat, sekitar 14 tahun pelayanan di Pematang Siantar, kemudian dipercayakan Tuhan di Sinode mulai tahun 2017. Nah, saat ini pelayanan full time di kantor Sinode Gereja Kristen Kalam Kudus. Terima kasih kepada hamba Tuhan, pengurus majelis yang memberi kesempatan. Saya pertama kali di sini, jadi agak gemetar juga ya. Baik Bapak Ibu, tapi hari ini dengan tema Pentakosta, kuasa dari tempat maha tinggi, dengan fokus kepada kuasa Roh Kudus untuk menjadi saksi Kristus. Biarlah kita boleh diberkati, dikuatkan oleh Tuhan. Mari kita sama-sama membaca satu ayat yang kita mungkin sudah sangat menghafalkannya. Saya masih memakai Alkitab terjemahan baru ya, yang versi yang lama. Kisah Rasul 1 ayat 8, mari kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya waktu mempersiapkan bagian ini, saya memeriksa buku tafsiran dari makalah kuliah saya yang waktu itu dibimbing oleh Pendeta Daniel Tanu Saputra. Di dalam buku kuliah kami, beliau ada menuliskan kisah tentang seorang pendeta yang ada di kota kecil. Jemaatnya karena semakin hari semakin menurun jumlahnya, maka pada waktu mau merayakan hari Pentakosta, dia ingin jemaat merasakan kembali kuasa Roh Kudus supaya jemaat semangat untuk pergi mengabarkan Injil. Lalu dia pikirkan gimana caranya ya. Maka dia pergi beli burung merpati. Dia mau di tengah-tengah khotbah nanti dia minta pekerja gereja ya, karena itu gereja agak sederhana, dari atap atau dari genteng itu bisa diturunkan burung merpati, lalu dia akan berkata, Roh Kudus turunlah, berkuasalah atas jemaat, supaya jemaat semangat, saudara ya. Tapi dia lupa, saudara, di dekat gereja itu ternyata banyak kucing ya. Nah, jadi saudara, ketika dia sudah siapkan pengerjanya, saudara, dia udah kasih kode, nanti kalau saya berkata Roh Kudus turunlah, tolong itu burung merpatinya diturunkan dari genteng atau dari atap gereja. Maka ketika dia berseru, Roh Kudus turunlah, dia tunggu-tunggu, nggak turun saudara merpatinya ya. Dia teriak lagi lebih keras, hai Roh Kudus turunlah,
kemudian dari atap genteng itu terdengar suara, "Maaf Pak Pendeta, Roh Kudusnya sudah dimakan kucing," saudara ya. Nah, saudara, ini hanya sebuah cerita ya. Tetapi dari cerita ini ada satu penafsiran atau ada satu konsep yang keliru, yaitu kita kadang-kadang melihat ada pengajaran yang ingin menguasai Roh Kudus, bukan dikuasai oleh Roh Kudus. Ingin mencoba mengajarkan bagaimana tanda petik kita yang mengendalikan Roh Kudus. Kalau ada Roh Kudus, maka ada fenomena ABC, maka ada keajaiban ABC dan lain sebagainya. Maka ada tanda-tanda ABC yang kadang-kadang jauh sekali atau tidak sesuai dengan pengajaran Alkitab. Tidak seimbang dengan apa yang diajarkan di dalam kebenaran firman Tuhan. Di dalam buku tafsir yang saya baca, kalau kita teliti dengan sungguh-sungguh seluruh kitab tulisan Lukas dalam Kisah Para Rasul, ketika ada diajarkan tentang Roh Kudus, ujung-ujungnya, fokus utamanya, tujuan utamanya adalah pekabaran Injil, adalah memenangkan jiwa, adalah kesaksian dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Nah, itu memang dibagi di dalam beberapa langkah menurut wilayah geografis yang ditulis oleh Lukas. Nah, saudara-saudara sekalian, mari kita melihat, karena di dalam ini saya memfokus kepada kuasa Roh Kudus untuk menjadi saksi Kristus sesuai janji dari Tuhan Yesus Kristus. Sebetulnya janji ini juga sudah diucapkan oleh Yesus kepada para murid di dalam Yohanes 14, yaitu Yesus berkata, "Aku akan meminta Bapa dan Ia akan mengirimkan kepada kamu seorang penolong, yaitu Roh Kudus, dan Dia adalah Roh kebenaran." Dan penolong itu disebut sebagai Parakletos. Nah, dan di sini dikatakan bahwa kamu akan menerima kuasa. Jadi di Yohanes, Roh Kudus adalah pribadi sebagai penolong yang luar biasa. Juga dari kata Parakletos itu adalah pembela, penasehat, penolong. Maka di dalam Kisah Rasul sebelum Yesus terangkat ke sorga, kamu akan menerima kuasa dari kata dunamis. Saudara tahu kata dunamis itu juga dipakai untuk kata dinamit atau bom, suatu kuasa yang sangat dahsyat. Di dalam bahasa Inggris, ya saya lihat kamus Alkitab, maka di situ dikatakan adalah strength, power, ability, kemampuan, mighty work, kuasa yang kuat, kemampuan atau pekerjaan hebat akan diberikan kepada para murid, para rasul, dan kita semua sebagai orang percaya yang tujuannya adalah untuk menjadi saksi Kristus. Jadi saudara, ini adalah pemahaman yang ketat, pemahaman yang tepat ketika kita menerima kuasa Roh Kudus. Bukan pengajaran atau fokus kepada hal-hal yang lain, ya. Tetapi ingat, kuasa ini adalah kuasa untuk menjadi saksi Kristus yang dimulai dari Yerusalem sampai ke ujung dunia. Kenapa saya di awal mau menunjukkan kata kuasa ini dalam satu slide? Karena saya merasakan kadang-kadang, termasuk saya pribadi, kita seperti sudah rutinitas melalui kehidupan kita, kadang-kadang kita lupa bahwa Roh Kudus ada di dalam kita, itu punya kuasa, punya satu power yang sangat luar biasa ketika kita menjalankan pekabaran Injil, bersaksi tentang Kristus. Karena kita waktu ada gerakan untuk mau BI, mau bersaksi, mau mengajak orang mengenal Kristus, lebih banyak dikuasai oleh rasa takut, dikuasai oleh rasa malu, dikuasai oleh rasa sungkan, dikuasai oleh rasa nanti dia tersinggung enggak ya, dikuasai oleh besok masih ada kesempatan, dikuasai oleh itu tugas yang lain yang lebih
karunia untuk PI atau kesaksian. Itu tugas daripada pengerja gereja, para hamba Tuhan, para pendeta, para guru Injil. Tetapi hari ini mari kita ingat, kita semua juga diberikan kuasa Roh Kudus untuk bersaksi. Ya, coba tepuk sebelah kanan kirinya, katakan, kita diberi kuasa untuk bersaksi. Ya, ada kuasa itu. Ya. Meskipun kita tidak merasakan sebagai sesuatu yang luar biasa atau fenomena pengalaman yang mungkin hebat-hebat, tetapi tetap ada kuasa. Ya. Nah saudara, kalau kita melihat lagi, kita tentu sudah familiar di dalam hari Pentakosta, kemudian mereka menantikan, berdoa, berkumpul dan menantikan turunnya Roh Kudus. Dan Tuhan, janji Tuhan benar-benar mereka mengalami turunnya Roh Kudus. Lalu mereka dikatakan kuasa yang mereka dapatkan pertama-tama adalah kuasa untuk berkata-kata dalam bahasa lain. Jelas sekali ya. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Dan hasilnya, saudara-saudara sekalian, di dalam ayat-ayat berikutnya, ketika di Kisah Rasul dikatakan banyak orang Yahudi dari, boleh katakan tanda petik, seluruh dunia datang berkumpul untuk merayakan hari Pentakosta, tanda petik yang perjanjian lama ya, hari ke-50 sebagai ucapan syukur atas berkat Tuhan itu. Tetapi sekarang turunnya Roh Kudus, orang Kristen merayakan Pentakosta itu sebagai hari turunnya Roh Kudus. Nah saudara, mereka yang yang sudah merantau pulang kembali, ada yang sudah tidak bisa berbahasa Yahudi atau Ibrani, tapi mereka bisa mendengarkan para murid yang ketika dipenuhi oleh Roh Kudus mereka bisa berkata-kata dalam bahasa yang lain. Sekali lagi, fokusnya apa? Mereka berkata-kata tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Nah, saudara, maka saya menyimpulkan, mungkin hari ini kalau Roh Kudus menguasai kita untuk mengabarkan Injil, kita juga diberikan kuasa untuk berkata-kata, mungkin tidak dengan bahasa yang lain, ataupun ada yang bersaksi dia bisa dengan bahasa yang lain yang sebelumnya dia tidak kuasai. Tetapi saudara, prinsipnya adalah kuasa untuk menyampaikan kesaksian sesuai dengan kebutuhan dan situasi, dengan bahasa, dengan komunikasi yang Tuhan mau kita pakai. Kalau saya pengalaman, saya pikir-pikir prinsip ini apakah saya alami ya? Tapi puji syukur saya merasakan Tuhan memimpin. Ya, kadang-kadang waktu kita bicara kepada anak-anak, sampai hari ini saya masih senang pelayanan anak, mengabarkan Injil ke anak, ya, khotbah, pembinaan kepada anak-anak. Tuhan berikan hikmat bagaimana mendekati anak-anak. Ya, saya kadang-kadang kenalan, saya bilang, salam anak-anak, kenalkan nama saya Upin Ipin. Kira-kira begitu ya. Lalu mereka ketawa-ketawa, bukan. Nama saya Alipin. Lalu saya sampaikan firman Tuhan sesuai dengan dunia anak, bahasa anak. Kadang-kadang saya harus turun, saya harus jongkok supaya samakan level dengan anak-anak. Tapi kadang-kadang saudara sekalian, kita juga diajak jemaat untuk PI pribadi, untuk besuk, untuk memperhatikan Bapak Ibu kita yang senior, yang lansia. Nah, kita berdoa mohon Tuhan juga memberikan karunia ketika berkata-kata, apalagi yang kita besuk belum percaya kepada Tuhan. Kita juga bisa dipimpin oleh Tuhan untuk menyampaikan kesaksian-kesaksian yang sesuai dengan pemahaman, pengertian dunia dan pergumulan rekan-rekan kita yang senior, yang lansia. Saya hanya memberikan contoh. Jadi prinsip bahwa kuasa untuk menyampaikan kesaksian sesuai dengan kebutuhan dan situasi. Kalau pada zaman itu kebutuhannya adalah banyak orang merantau pulang, tapi mereka sudah tidak bisa berbahasa Yahudi, maka kuasa Roh Kudus memberikan mereka bisa berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain yang tujuannya adalah bersaksi, menyampaikan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Dan situasi waktu itu ya tidak lama dengan kejadian penyaliban Kristus, kebangkitan Kristus, dan naiknya Tuhan Yesus ke surga. Itulah yang mereka saksikan. Nah saudara, ada kuasa, ada satu dinamit untuk kita
yang kalau kita berani pakai, yang kita kalau beranikan diri, maka Tuhan akan menolong untuk kita bisa bersaksi sesuai dengan kebutuhan, situasi, ataupun orang-orang yang kita akan sampaikan kesaksian tersebut. Berikutnya, saudara sekalian, kalau kita lihat di dalam ayat-ayat berikutnya, maka ada kuasa di sana diberikan khususnya kepada Petrus untuk berani dan berhikmat di dalam bersaksi. Ketika mereka sudah berbicara dengan bahasa-bahasa yang lain, sebagian besar yang hadir terkagum-kagum, tetapi sebagian yang lain mengatakan mereka itu mabuk oleh anggur, saudara ya. Tetapi di sini kita melihat kuasa Roh Kudus untuk memberikan kesaksian diberikan kepada Petrus yang mewakili rekan-rekannya untuk berdiri dan menyampaikan firman Tuhan, untuk berkhotbah, untuk bersaksi dengan berani. Mengapa saudara sekalian saya memakai kata berani dan berhikmat? Karena kita tahu sebelumnya Petrus adalah seorang yang penakut, pengecut, karena dia menyangkal Tuhan Yesus Kristus. Tetapi ketika dia sudah dipulihkan oleh Tuhan, apakah engkau mengasihi aku? Sampai 3 kali engkau tahu Tuhan, aku mengasihi engkau. Lalu kemudian ketika kuasa Roh Kudus diberikan, maka dia yang tadinya takut menyangkal Yesus bersembunyi. Sekarang ketika Roh Kudus diberikan, dialah yang pertama yang berani untuk bersaksi dan berkhotbah dengan penuh hikmat, saudara sekalian. Khotbah yang menegur sampai hati nurani sanubari yang terdalam. Khotbah yang menegur dosa, bukan khotbah yang mengajarkan teologi kemakmuran dan kesuksesan. Dan khotbah yang boleh menyentuh hati para pendengarnya, saudara-saudara sekalian. Sehingga dikatakan kira-kira 3.000 lebih orang bertobat dan memberi diri untuk dibaptis. Saudara, di dalam ayat firman Tuhan yang lain juga dikatakan bahwa Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Timotius adalah anak rohani dari Paulus yang masih muda, yang masih kadang-kadang malu-malu, tidak berani, dan perlu mendapatkan dukungan, kekuatan. Paulus dalam satu nasihatnya mengatakan, kita sudah diberikan oleh Roh Kudus, bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Lukas, Yesus sendiri mengatakan di dalam catatan Lukas, janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. Ya, ayat sebelumnya yang saya pakai titik-titik itu berkata, kalau kamu dihadapkan sama pemerintah-pemerintah atau orang-orang yang mau mengadili kamu, yang mau menghakimi kamu karena kerajaan Allah, karena Injil, kamu jangan khawatir. Bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Jadi saudara-saudara sekalian, mari kita, di awal saya katakan kita punya kuasa seperti dinamit yang hebat, tapi kita lebih banyak dikuasai oleh tanda petik ketakutan, rasa malu, rasa nanti menyinggung orang lain, atau ada ancaman, atau rasa bahwa masih ada waktu, rasa enggan, rasa bahwa ini saya tidak punya karunia, saya tidak bisa. Tapi hari ini mari kita merasakan kuasa Roh Kudus itu sungguh-sungguh ada, dan dia akan memberikan keberanian, hikmat kepada kita untuk bersaksi dan mengabarkan Injil. Di dalam satu buku tentang metode PI dan kesaksian, saudara-saudara sekalian, kita akan menemukan banyak cara dan metode untuk kita bisa berhikmat mengabarkan Injil. Tetapi saudara sekalian, jangan lupa juga bahwa ini terjadi, salah satu sikap yang perlu kita ada adalah kita lihat di dalam kisah para rasul, mereka itu ya bertekun sehati dan berdoa bersama-sama.
Mohon maaf saya melewatkan slide ini, yaitu kuasa untuk menggerakkan dan memimpin orang untuk percaya kepada Kristus. Ketika kita sudah berani mengabarkan Injil, maka hikmat yang Tuhan berikan kepada Petrus untuk pekabaran Injil itu menyebabkan orang-orang yang mendengar itu hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apa yang harus kami perbuat? Ya, dan di dalam Yohanes Tuhan Yesus juga mengatakan, dan kalau Ia datang, Ia akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. 1 Petrus pasal 1 ayat 2 mengatakan bahwa orang percaya adalah orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Dari beberapa ayat ini saya ingin mengambil kesimpulan. Firman Tuhan mengajarkan ketika kita sudah mengabarkan Injil dengan berani, dengan hikmat dari kuasa Roh Kudus, maka Roh Kudus juga menolong untuk menggerakkan orang-orang yang mendengarkan Injil, untuk menggerakkan hati orang untuk dipimpin supaya menjadi terharu, supaya mereka insyaf akan dosa, dan supaya mereka dikuduskan, punya hati yang mau taat kepada Yesus Kristus untuk percaya. Waktunya mungkin bisa langsung pada saat itu, mungkin waktunya 1 minggu lagi, 1 bulan lagi, 1 tahun lagi. Itu adalah waktu dari Tuhan. Ya, itu adalah rencana dan anugerah dari Tuhan. Tugas kita adalah setelah merasakan ada kuasa Roh Kudus, mari kita berani, mari kita meminta hikmat untuk kabarkan Injil, untuk bersaksi, dan Roh Kudus yang akan bekerja. Kalau hati orang tersentuh, dia akan datang untuk taat, percaya kepada Kristus, memimpin dan insyaf dari dosa, seperti di dalam Kisah Rasul. Langsung, apa yang harus kami perbuat? Menerima Yesus dan boleh dibaptis. Maka saudara-saudara sekalian, bagi kita yang merasa saya belum pintar bersaksi, kabarkan Injil dan sebagainya, yang pertama, rasakan ada kuasa Roh Kudus yang menolong kita. Kemudian jangan lupa kita meneladani para rasul ketika mereka sudah dijanjikan untuk bersaksi dan mengabarkan Injil. Beberapa poin yang diulang-ulang adalah mereka bertekun sehati, berkumpul doa bersama-sama. Sebelum tiba hari Pentakosta pun mereka masih berkumpul di satu tempat, menantikan janji Tuhan Yesus. Berkumpul, pasti di dalamnya mereka berdoa, bersekutu, belajar firman Tuhan. Dan ketika 3.000 orang lebih dibaptis sebagai jemaat yang mula-mula, juga berulang kali dicatat mereka berdoa, bersatu, belajar firman. Kemudian lalu mereka bersaksi dengan segala apa yang bisa mereka lakukan, baik di dalam kesaksian dengan kata-kata maupun kesaksian dengan perbuatan baik. Dikatakan di situ bahkan segala milik mereka menjadi milik bersama untuk keperluan banyak orang. Ada kesaksian kasih di sana, dan dikatakan di situ mereka disukai semua orang. Berarti kesaksian hidup yang baik, karakter yang baik, kepribadian yang baik, persekutuan yang menjadi berkat sukacita bagi sekelilingnya. Lalu di situ dikatakan Tuhan menambahkan jumlah orang percaya. Apakah saudara sekalian jumlah orang percaya yang ditambahkan itu murni semua dengan PI oleh para rasul yang pintar tanda petik berkata-kata atau menyampaikan Injil? Tidak, saudara. Tetapi merupakan rangkaian tindakan dengan berbagai metode, berbagai cara, dan kesaksian hidup yang baik. Itulah yang Tuhan berkati dan menambahkan jumlah orang percaya. Amin, Bapak Ibu. Maka saudara sekalian, saya waktu melihat ada metode pengabaran Injil, kita bisa coba menjadi evaluasi bagi kita. Waktu saya bersaksi mengabarkan Injil, bagian mana yang saya rasa Tuhan lebih cocok untuk saya, karunia saya?
Ada 6, saudara ya. Tentu masih banyak lagi, saudara. Yang pertama, kalau Tuhan Yesus kadang-kadang memakai shock approach, yaitu tiba-tiba dan mendesak, ya, bertemu dengan Nikodemus, diskusi-diskusi, lalu kabarkan Injil. Nah, itu tiba-tiba. Ada orang datang bertamu, ya, kemudian di sana, dan memang orang itu sedang mencari kebenaran, ya. Lalu saudara-saudara sekalian, ada yang disebut dengan gentle approach. Kita memberikan kasih dan memberikan perhatian kepada semua orang, baik yang percaya, baik yang belum percaya, ya. Nah, dari sana kita sedang, kalau ada lagunya kan, ratakan jalan, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, ya. Kalau kita memberikan kasih dan perhatian, kita sedang meratakan tanah, menimbun lubang supaya jalannya mulus untuk orang datang kepada Injil. Kemudian ada conversational approach. Nah, ini bagi orang-orang yang memang pintar berkata-kata, dikasih karunia untuk bisa mengabarkan Injil dengan kata-kata. Kata-katanya, mungkin strukturnya, sistematikanya dan sebagainya itu bisa menggiring pikiran orang untuk menerima, oke, ini Injil, ini kebenaran. Memenangkan orang-orang yang juga sangat menekankan untuk berpikir dengan rasio. Kemudian ada yang memakai literature approach. Ya, kalau zaman sekarang sudah pakai, boleh dikatakan media sosial, ya. Ada yang membagi traktat, bagi buku, bagi tulisan. Sudah tidak sedikit orang yang bertobat dan percaya Yesus hanya karena mereka melihat atau membaca traktat tentang Injil, tentang keselamatan. Nah, sekarang sudah bisa memakai media sosial. Kemudian ada yang merancang dengan program gereja yang disebut after meeting approach. Adakan acara-acara tertentu di gereja yang bisa dipakai untuk mengundang orang-orang banyak datang, khususnya mereka yang belum percaya kepada Tuhan. Setelah selesai, kita follow up, kita jangan tinggalkan, ya. Ada seorang penulis buku pemuridan mengatakan, kita senang mengundang orang masuk dari pintu gerbang gereja. Sangat banyak orang masuk karena ada program yang tertarik. Tapi kita lupa menempatkan orang yang menjaga pintu belakang. Sehingga banyak orang yang sudah masuk dari pintu depan, tapi banyak yang keluar dari pintu belakang dan mereka tidak kembali lagi. Nah, saudara sekalian, itu tugas semua jemaat untuk, tanda petik pakai istilah, jaga pintu belakang. Kalau sudah ada after meeting, acara-acara tersebut, kita diberikan tugas untuk datang satu persatu, pendekatan, berkenalan dan sebagainya. Kemudian pelan-pelan membangun relasi dan mengadakan kesaksian dan penginjilan yang tiada henti. Yang terakhir, saudara sekalian, dikatakan the plan interview. Jadi betul-betul, saudara sekalian, kita setelah mendengar firman Tuhan, setelah merasakan ada kuasa dan gerakan dan amanat agung untuk jadikan segala bangsa murid, untuk kabarkan Injil, kita sudah mulai doakan, saudara. Kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, ada yang setahun, 3 tahun, 5 tahun, ada yang belasan tahun. Pernahkah kita mendoakan untuk saya mau diberikan kuasa untuk kabarkan Injil, untuk bersaksi, lalu saya merencanakan kapan saya kunjungi orang itu, kapan saya ajak dia mungkin ngopi-ngopi atau makan, lalu kapan saya bersaksi tentang karya Tuhan dalam hidup saya. Lalu saya cari di gereja, cari hamba Tuhan, kalau saya mau kesaksian, mau PI, caranya gimana, metode yang sederhana gimana, bagaimana saya harus memulai dan seterusnya. Lalu kemudian saya mencoba mempelajari latar belakangnya apa ya, pergumulannya saat ini apa ya, apa yang paling dibutuhkan ya saat ini ya. Lalu kita merencanakan, kita datang dan kita mulai bersaksi. Kuasa Roh Kudus bekerja. Dan kita mensyukuri Roh Kudus akan menggerakkan hatinya untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Seorang penulis tentang pertumbuhan gereja mengatakan kalimat demikian, yang menghambat gereja maju dan bertumbuh dan berkembang bukanlah mereka yang membakar gereja, bukanlah mereka yang menutup atau tidak memberikan izin kepada gereja, bukanlah ada pemerintah-pemerintah jahat yang menangkap misionaris, yang menangkap para hamba Tuhan, memenjarakan dan mengadakan penganiayaan. Bukan. Yang membuat gereja tidak bisa bertumbuh dan berkembang
adalah karena orang Kristen sendiri yang tidak mau mengabarkan Injil. Tetapi walaupun jikalau ada orang yang mau bakar gereja, jikalau ada orang yang mau menutup gereja, jikalau ada orang yang tidak memberikan izin untuk bergereja, menangkapi, menganiaya orang Kristen, tapi apabila semua orang Kristen bersaksi dan mengabarkan Injil, maka gereja akan bertumbuh dan berkembang tanpa hambatan sama sekali. Amin, saudara sekalian. Saya waktu baca kalimat itu, betul juga ya. Kadang-kadang kita baca berita penganiayaan, tidak dikasih izin tutup gereja dan sebagainya. Ini menghambat gereja, ini menghambat gereja. Tapi kita tidak mulai dari diri sendiri. Jangan-jangan saya yang menghambat pertumbuhan dan perkembangan gereja. Karena saya sudah sekian lama jadi orang Kristen, tidak ada satupun jiwa yang saya menangkan. Atau yang lebih buruk lagi, tidak ada satupun saya memberikan kesaksian dan PI. Kalau kita sudah kesaksian, kita sudah PI, tidak ada yang dimenangkan. Mungkin bukan di saya, mungkin di orang lain, mungkin di gereja lain. Gak apa-apa, karena saya sudah lakukan. Tetapi kalau satu pun saya belum kesaksian, saya belum PI, nah itulah yang menjadi satu hambatan bagi gereja saya untuk bertumbuh. Karena saya belum melakukan sekalipun amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Karena saya belum menjalankan sekalipun kuasa dan dinamit dari Roh Kudus yang memberikan kuasa untuk saya bersaksi. Saudara-saudara sekalian, saya dari keluarga non-Kristen. Saya bisa percaya Tuhan Yesus Kristus karena sekolah di Kalam Kudus, sekolah Kristen. Bersyukur ada guru dan guru sekolah minggu yang mengajak ke sekolah minggu. Lalu kalau saya ingat ya, waktu kelas 6 ada ujian Eptanas dan sebagainya, guru sekolah minggunya bukan hanya ngajarin firman Tuhan, tapi dia tanya murid-muridnya, yang lemah pelajaran matematika saya ajarin, yang lemah pelajaran ini saya ajarin. Nah itu saya masih ingat sampai hari ini. Nah, saudara, sehingga dari sana saya merasakan ya tentu Injil firman Tuhannya saya ingat, saudara ya. Pasti, karena setiap minggu kan. Tapi yang lebih berkesan juga adalah perhatian dan kasih dari lause saya. Nah kemudian saudara, waktu saya dibaptis, saya juga tidak berani kasih tahu orang tua. Tapi Senin atau Selasa ada AI, ketemu mama saya di pasar, dia orang gereja, kenalan sama mama. Selamat ya, Kyonghi ya. Loh, Kyonghi apa? Mama saya bilang, anak lu kemarin minggu dibaptis, lu kok gak datang ke gereja? Waduh, saya pulang dimarahin habis-habisan. Mama saya, papa saya, kira-kira 2-3 bulan. Wah, marah terus. Teman saya lebih cawkau ya, lebih kurang beruntung. Karena begitu ketahuan langsung diusir, saudara. Bawa tas sekolah, bawa baju, pergi. Jangan lagi tinggal di rumah ini. Dia pergi, tapi AI-nya mau terima dia, saudara. Lalu kami datang cari Pak Pendeta, berdoa, nangis di situ ya, didoakan. Pak Pendeta suruh tetap sabar, jangan marah, jangan benci, doakan mereka. Nah saudara, 3 hari kemudian teman saya itu mamanya telepon, lu ngapain lama-lama di rumah AI, pulang. Wah saudara ya. Nah saya kemudian waktu ada acara CI Capgo atau apa gitu ya, ada sembayang-sembayang, mama saya bilang ya, ini makanan sudah saya siapkan, ini untuk sembayang. Yang itu saya tidak pakai sembayang. Nah, kamu sudah Kristen, terserah kamu mau makan yang mana. Saudara, walaupun marah-marah, tapi mama saya mau anaknya punya prinsip ya toh. Kalau sudah punya mau ikut yang ini, kamu berani tegas enggak? Cuman saya pergumulan, saudara ya, yang untuk sembayang ini holiau gitu ya. Enak-enak ya saudara ya. Yang sana lebih sedikit, hanya 2 porsi ya, saudara. Ya tapi saya supaya tidak jadi batu sandungan, tentu saya makan yang ini. Nah, kemudian waktu saya menyerahkan diri jadi hamba Tuhan juga, orang tua juga menentang ya. Tetapi ya penentangannya sudah tidak begitu keras seperti waktu saya dibaptis. Nah Tuhan izinkan saya pulang Siantar untuk pelayanan, mulai dari pelayanan praktek sampai kemudian 13 tahun.
Ternyata 2-3 tahun kemudian papa saya sakit keras. Nah lalu adik-adik saya sudah studi di luar kota ya, di Pulau Jawa. Jadi saya gantian sama mama, kadang-kadang di rumah sakit saling jaga bersama istri. Satu hari mama saya istirahat, saya yang jaga papa, masih di rumah waktu itu. Nah harus pasang oksigen dan lain sebagainya ya. Nah saya tergerak hati saya, karena jemaat yang saya besuk ya, sakit apalagi sakit pasti saya doakan. Sekarang papa saya sakit, saya belum pernah satu kali pun menawarkan doa untuk papa. Saya takut dia marah, saudara. Saya takut dia tersinggung. Karena dari peristiwa baptis sampai jadi hamba Tuhan, kayaknya dia kurang berkenan. Tapi Tuhan terus menggerakkan, Roh Kudus terus bersuara, doakan. Jadi saya minta izin, Bah, boleh nggak saya doa? Doalah katanya. Ya sudah, saya doa. Saya doanya singkat. Tuhan Yesus, tolong papa saya sedang sakit, ya, ringankanlah penderitaannya, tolonglah pulihkan dia, Engkau tabib yang ajaib, dalam nama Yesus, amin. Saya nggak berani panjang-panjang. Terus dia nggak marah doh. Tapi 1-2 jam kemudian saya terus pikir. Ya, yang penting bukan dia sembuh, tapi yang penting dia percaya Tuhan Yesus. Hati saya bergumul terus. Lalu ada kata-kata, kabarkan Injil. Wah, saya makin bergumul, tapi saya berdoa, Tuhan tolong berikan saya kesempatan. Ya, papa ini sudah sakit keras. Akhirnya saya beranikan diri. Saya pakai kata-kata hati saya yakin tuh kuasa Roh Kudus yang menolong. Wah, tadi kita sudah berdoa kan. Doa kita itu dalam nama Tuhan Yesus loh, Pak. Papa sudah kenal Tuhan Yesus. Nggak tahu saya, dia adalah Tuhan yang menjadi manusia. Dia mati di salib untuk menebus dosa manusia. Alkitab berkata, kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, dosa kita diampuni. Dan dia bangkit loh, dia naik ke surga. Tandanya dia benar-benar Tuhan. Kalau Tuhan kasih kesembuhan, Tuhan Yesus kasih kesembuhan, puji syukur. Tapi setelah sembuh, satu hari kita pasti juga akan meninggalkan dunia ini. Nah, kalau percaya Tuhan Yesus, kita akan diselamatkan, dosa kita diampuni. Kita hidup kekal selama-lamanya, ada kepastian. Mau gak Papa percaya Tuhan Yesus? Sederhana dan singkat, saudara. Terus dia bilang, pakai bahasa Mandarin Siantar ya, Chung ni hamiu chu si tao kin tian ni zhou zhen. Ya, 每天6点下午我插3支香，你叫我怎么样信耶稣? Artinya, sebelum kamu percaya Tuhan Yesus, sampai hari ini kamu jadi orang. Setiap jam 6 sore saya pasang hio 3 batang di sana. Bagaimana saya bisa percaya Yesus? Wah, saudara, saya tidak bisa menjawab, saudara. Saya nggak nyangka dia bisa balas begitu, saudara ya. Jadi saya bilang, ya Pak, nanti kalau udah sehat kita ke gereja ya. Atau saya minta izin, minta teman-teman gereja yang seumuran Papa, mungkin Papa kenal juga, boleh datang untuk ngobrol-ngobrol. Hanya itu, saudara. Nah, kemudian ada Pak Pendeta yang senior, ada teman-teman majelis. Mulai hari itu datang PI kesaksian. Yang paling berkesan adalah satu hari ibu-ibu KW, selesai KW hari Rabu jam 4:30 besuk ke rumah sakit. Papa saya di lantai 3. Nah, rumah sakit itu paling tinggi lantai 3. Jadi lift hanya untuk pasien dan dokter. Kalau pengunjung jalan kaki semua naik tangga. Nah, di lantai 3 setelah AI besuk kira-kira 10 menit mau pulang, baru terdengar pintu terbuka lagi. Rupanya ada satu AI yang mungkin paling usianya paling tua. Dia datang dengan kaki terseret-seret. Ayah, mana papanya Li Chuan Tao? Saya mau ikut doa. AI yang lain langsung marah-marah. Nah, tadi sudah janji, kamu tunggu sama driver. Kamu kakinya kan sakit, sudah tua. Kamu naik, nanti kamu yang masuk rumah sakit gitu ya. Kenapa kamu tidak sabar? Dia bilang, saya mau doakan, saya mau ikut doakan. Singkat cerita dia doa. Setelah itu pulang. Tapi papa saya bilang, heran ya, dia siapa? Family bukan? Bukan. Tetangga bukan? Bukan. Anaknya kenal saya bukan? Bukan. Jadi nggak kenal sama sekali. Kok mau susah-susah? Kok aneh usim? Kenapa begitu perhatian gitu? Nah, saya jelaskan mereka dari gereja. Tuhan Yesus yang gerakkan hati mereka untuk datang doain Papa. Besok lusa ada yang datang, dia ceritain lagi. Kemarin lo ada ibu gini. Datang.
Nah saudara, singkat cerita, waktu dikatakan dia sudah agak parah, mama saya telepon jam 2 dari rumah sakit, suruh saya cepat datang, papa kamu sudah gawat. Saya datang, dia langsung bilang, panggillah Pak Pendeta, saya mau baptis. Nah, saya nggak pernah tanya saudara ya, mau percaya aja udah syukur ya saudara ya. Mungkin majelis yang lain, mungkin hamba Tuhan yang lain. Nah, saya sungkan ya, saya suruh tunggu, saya doa. Dia karena sesak napas, dia bisa bilang Yesus ciwo, Yesus ciwo. Sampai kira-kira jam 8 pagi semua majelis setuju, hamba Tuhan setuju, dia dibaptis saudara. Nah, tapi puji Tuhan ada mujizat terjadi. Yang tadinya dokter sudah menyiapkan hati kami, setelah baptis ternyata dia lebih seger, lalu cepat-cepat dibawa ke Medan. Singkat cerita, Tuhan kasih bonus sekitar 2 tahun lagi baru Tuhan panggil. Jadi setiap kali dia pulang, dia udah bisa jalan, dia ke Kopitiam kemana-mana dia selalu bilang, gua harusnya sudah siliau ya, tapi percaya Tuhan Yesus mau jadi ya. Sekalian itu menjadi kesaksian dia, orang yang sederhana saudara ya. Saya tidak bilang kalau yang udah sakit parah dibaptis pasti sembuh ya, enggak juga saudara ya. Tapi itu karya pengalaman kesaksian saya dan papa saya yang hari ini saya kalau setiap jumpa orang Tionghoa yang senior, yang masih pai-pai, yang susah untuk kabarkan Injil, saya selalu pakai kesaksian kehidupan iman papa saya. Dan itu sangat menyentuh. Saya kadang-kadang terharu sekali saudara sekalian. Dari yang tidak berani, dari yang takut, dari yang malu-malu, takut tersinggung dan sebagainya. Tapi Tuhan pakai semua untuk boleh memenangkan satu jiwa. Saya masih mendoakan keluarga saya yang lain, saya masih mendoakan mama saya. Tapi intinya Tuhan telah berjanji memberikan kuasa. Mari kita coba, mari kita beranikan diri. Doakan, rencanakan, bangun relasi, pelajari latar belakang, belajar bersaksi, belajar PI. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, di hari Pentakosta kami bersyukur memperingati turunnya Roh Kudus. Mohon ampun jikalau kami kadang-kadang menyepelekan atau kurang menganggap atau kurang merasakan janji Tuhan yang telah memberikan kuasa kepada setiap orang percaya. Bahwa kami yang percaya Tuhan memberikan Roh Kudus kepada kami sebagai penolong. Bahkan Roh Kudus yang memberikan kuasa kepada kami ketika kami boleh dipakai oleh Tuhan untuk bersaksi dan mengabarkan Injil. Berkati setiap kami yang sudah mendengarkan firman, agar mulai hari ini kami sungguh-sungguh boleh merasakan kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus, dan kami mulai tergerak untuk memikirkan siapa orang-orang yang Tuhan mau berikan kepada kami. Mungkin orang-orang yang terdekat, mungkin tetangga, mungkin di lingkungan kerja, atau bahkan mungkin Tuhan mau mengutus kami untuk menjadi hamba Tuhan full time, untuk mengabarkan Injil kepada orang-orang yang lebih jauh, bahkan mungkin sampai ke ujung dunia. Berkati segenap hamba Tuhan, segenap pengerja gereja dan semua jemaat, mulai hari ini sungguh-sungguh merasakan kuasa Roh Kudus untuk bersaksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin.